Seorang peramal cantik yang sangat terkenal harus kehilangan nyawanya di tangan sang pelanggan yang marah karena menolak permintaannya untuk mengirimkan sebuah guna-guna. Gimana cerita selengkapnya? Yuk, kita bahas. Kejadian naas ini terjadi di kota Westminster, sebuah kota yang berada di bagian utara Orange County, negara bagian California, Amerika Serikat. Westminster sendiri terkenal sebagai tempat berkumpulnya para imigran asal Vietnam. Hal ini diperkuat dari data statistik yang menyatakan bahwa sekitar 40% dari warga Westminster adalah orang keturunan Vietnam. Itulah yang menjadikan Westminster sebagai kota dengan konsentrasi tertinggi warga keturunan Vietnam Amerikan yang ada di Amerika Serikat. Dan kebanyakan dari mereka ini tinggal di sebuah distrik yang bernama Little Saigon. Hampir semua warga yang tinggal di distrik itu adalah warga keturunan Vietnam. Sekedar informasi, warga Vietnam yang mayoritas beragama Buddha ini sangat percaya dengan dunia ramal-meramal. Buat mereka, rutinitas mengunjungi peramal untuk sekedar berkonsultasi menanyakan masalah nasib, rejeki, jalan keluar dari masalah, hingga soal jodoh dan karir, itu adalah sebuah hal yang sangat wajar. Pokoknya bisa dibilang saat akan mengambil keputusan, mereka akan berkonsultasi terlebih dahulu ke seorang peramal. Itulah mengapa akhirnya banyak banget usaha ramal-meramal di distrik Little Saigon. Soalnya di sana memang banyak banget peminatnya. Nah, di antara sekian banyaknya peramal yang ada di Little Saigon, ada nih salah satu peramal wanita yang sangat terkenal akan kehebatannya. Karena itulah gak heran kalau dia punya banyak banget pelanggan. Peramal itu bernama Ha Jet Smith. Ibu Hajat ini merupakan seorang wanita cantik keturunan Vietnam berusia 52 tahun. Dia tinggal berdua dengan anak perempuannya yang bernama Anita Devo. Anita sendiri masih berkuliah dan baru berusia 23 tahun. Rumah yang mereka tempati itu juga sekaligus menjadi tempat praktek ramal yang dilakukan Ibu Hajat. Walaupun hanya membuka praktek di rumah, Ibu Hajat ini punya pamor yang mumpuni di dunia ramal-meramal. Karena itulah, dia punya banyak banget pelanggan yang gak hanya berasal dari negara bagian California aja, tapi juga dari warga Vietnam yang tinggal di negara bagian lain. Mereka ini sengaja datang dari jauh hanya untuk berkonsultasi dengan Ibu Hajat perihal permasalahan yang sedang mereka hadapi. Tarif yang dipatok untuk bisa mendapatkan penerawangan dan wejangan Ibu Hajat juga tergolong cukup mahal ya. Untuk satu kali kunjungan dengan konsultasi soal nasib, karir maupun urusan jodoh, para pelanggannya ini biasanya merogoh kocek sebesar 6.000 US dollar atau sekitar 86 juta rupiah. Ini belum apa-apa ya. Karena kalau konsultasinya menyangkut urusan bisnis, para pengusaha bahkan rela membayar tarif yang cukup fantastis, yaitu sekitar 15.000 US dollar atau setara dengan 215 juta hanya untuk dapat wejangan dari Ibu Hajat seperti kapan tanggal yang oke buat buka usaha, bisnis apa yang kira-kira cocok, dan gimana prospek ke depannya. Ya pokoknya hal-hal semacam itulah. Dan terkadang Ibu Hajat juga ngasih semacam jimat yang bisa melancarkan usaha bisnis yang mereka bangun. Dengan banyaknya pelanggan yang percaya dan cocok nih sama ramalannya, tentu saja itu membuat Ibu Hajat mendapatkan penghasilan yang sangat besar ya. Ibu Hajat juga terkenal dengan gaya hidup glamor dan selera fashionnya yang cukup tinggi. Itu memang bisa terlihat dari penampilan sehari-hari beliau yang punya kesan anggun dan elegan dengan sentuhan barang-barang bermerek tentunya. Ibu Hajat juga sering pergi ke luar negeri ya, baik itu sekedar refreshing atau memang sengaja datang atas undangan klien loyal yang dia miliki. Pokoknya bisa dibilang kehidupan Ibu Hajat ini sudah sangat-sangat sejahtera. Sampai suatu hari, tepatnya pada tanggal 22 April tahun 2005, salah seorang kenalan Ibu Hajat ini menelpon polisi karena dia merasa khawatir sudah 2 hari baik Ibu Hajat maupun Anita sang anak itu nggak bisa dihubungi. Sang kenalan juga sudah mencoba mendatangi rumah Ibu Hajat ya, dan di sana sepi-sepi aja seolah nggak ada penghuninya. Tapi dia mau ngintip atau gedor-gedor pintu juga nggak berani. Makanya akhirnya sang kenalan minta bantuan polisi buat cari tahu ada apa gitu kira-kira.
Soalnya hal kayak gini sebelumnya nggak pernah terjadi. Menurut sang kenalan, Ibu Hajat ini termasuk orang yang selalu on. Jadi kalau ditelepon atau di SMS, dia selalu cepat respon walaupun misalnya dia lagi di luar rumah gitu. Atas laporan itu, polisi pun segera menuju kediaman Ibu Hajat. Dan sesampainya di sana, rumah itu memang kelihatan sepi-sepi aja. Pintu rumah juga dalam keadaan terkunci waktu itu. Polisi pun mencoba memanggil dan mengetuk pintu berkali-kali tapi nggak ada respon. Hingga akhirnya, polisi mencoba mengintip dari balik jendela dan menyadari jika sesuatu yang buruk telah terjadi di dalam rumah Ibu Hajat. Tak ingin membuang waktu, polisi pun segera mendobrak pintu rumah itu dan masuk ke dalam rumah sang peramal. Di sana, polisi melihat keadaan rumah sang peramal sudah sangat-sangat berantakan. Semua laci terbuka, meja kursi acak-acakan, lemari juga berantakan, barang-barang berserakan di lantai, beberapa furniture juga sudah bergeser dari tempat awalnya. Pokoknya pemandangannya cukup kacau lah. Satu-satunya tempat yang masih terlihat rapi hanya sebuah meja altar persembahan saja. Yang lebih mengerikan lagi, akhirnya polisi berhasil menemukan tubuh Ibu Hajat serta Anita sang anak sudah terbujur kaku tidak bernyawa di area dapur. Menurut laporan forensik pihak kepolisian, kedua korban ini meninggal dunia akibat beberapa luka tusukan yang diderita pada bagian tubuh. Dan waktu kematian keduanya diprediksi 1 hari sebelum jasad mereka ditemukan. Kondisi tangan korban yang penuh luka lebam serta lecet seolah memperlihatkan bahwa keduanya ini sempat melakukan perlawanan sebelumnya. Dan selain tidak ditemukan adanya tanda-tanda orang masuk secara paksa, kayak misal pintu atau jendela yang rusak, kasus pembunuhan ini menjadi agak berbeda dan cenderung misterius. Karena kondisi kedua korban ini ditemukan dalam keadaan muka dan kedua tangan tertutup cat berwarna putih. Cat itu sudah mengering dan di situ bahkan masih ada 1 pel cat sisa tepat di samping sang jasad. Polisi juga menemukan jejak kaki di atas keset kamar mandi yang diduga sebagai jejak kaki sang pelaku. Polisi pun segera melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memecahkan kasus ini. Saat polisi mewawancarai para tetangga korban, polisi mendapatkan informasi jika pada hari kejadian, Ibu Hajat terlihat menerima tamu seorang perempuan dan seorang laki-laki keturunan Asia. Selain itu, polisi juga menemukan salah satu petunjuk penting di buku agenda sang peramal, di mana di buku itu tertulis jika pada tanggal 21 April 2005 atau di hari kejadian, dia ini punya janji untuk bertemu dengan seorang kliennya yang bernama Tanya. Petunjuk lain yang juga tak kalah penting ditemukan polisi saat sedang melacak pemakaian kartu kredit Ibu Hajat dan Anita yang hilang. Polisi ini sangat terkejut saat tahu bahwa kartu kredit ini dipakai oleh seseorang untuk berbelanja di negara bagian North Carolina, padahal jarak antara Westminster dan North Carolina ini sangat jauh, yaitu sekitar 4.280 km. Polisi yang merasa jika ini adalah sebuah petunjuk penting, gak buang-buang waktu lagi, dan segera meminta rekaman CCTV tempat transaksi kartu kredit itu dilakukan. Dari rekaman CCTV ini, polisi melihat seorang wanita yang sedang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit Ibu Hajat. Polisi pun berhasil mengidentifikasi wanita itu sebagai sosok yang diduga bernama Tanya. Perhatian polisi sekarang berpusat pada sosok dan keberadaan Tanya. Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian negara bagian North Carolina, polisi pun berhasil menemukan alamat rumah tempat tinggal Tanya. Tapi, saat polisi datang ke sana, rumah itu sudah dalam keadaan kosong. Polisi kemudian menerbitkan surat perintah penggeledahan dan mulai memeriksa setiap sudut rumah itu dengan teliti. Hasilnya, polisi menemukan bekas tiket pesawat pulang pergi dari North Carolina Orange County pada tanggal 21 April 2005 atas nama Tanya Jamie Nelson dan Philip Zamora. Dugaan polisi semakin kuat saat kemudian polisi menemukan sebuah jurnal pribadi milik Tanya di mana ada tulisan yang cukup menarik perhatian di sana. Di buku harian itu tertulis horrible sign atau jika diartikan adalah dosa yang mengerikan tertanggal 21 April 2005. Tentu saja itu bukan kebetulan ya, karena jika di-compare dengan tiket yang ditemukan dan tanggal kematian Ibu Hajat serta Anita itu adalah tanggal yang sama. Jadi bisa disimpulkan jika Tanya ini sudah merencanakan tindak kejahatannya jauh-jauh hari. Lalu siapakah sebenarnya sosok Tanya Jamie Nelson dan Philip Zamora? Dan apa hubungan mereka berdua dengan Ibu Hajat? Tanya Jamie Nelson adalah seorang wanita imigran asal Vietnam.
Dia dan keluarga besarnya pindah ke Amerika pada tahun 1979 dan menetap di kota Costa Mesa. Tanya sendiri sudah menikah dan memiliki 4 orang anak. Dan sama seperti orang Vietnam pada umumnya, Tanya juga sering mengunjungi peramal setiap kali ada masalah atau setiap kali butuh masukan saat akan mengambil keputusan. Dan Tanya ini kebetulan adalah salah satu pelanggan setia Ibu Hajet. Dia sudah sangat-sangat percaya dengan hasil penerawangannya. Bahkan, jika dihitung, Tanya ini sudah menjadi pelanggan Ibu Hajet selama kurang lebih 10 tahun. Pada tahun 1998, Tanya dan sang suami membuka sebuah toko lingerie atau pakaian dalam di daerah Little Saigon. Awalnya, toko itu berjalan lancar ya, tapi lama-kelamaan toko itu mengalami masalah dan akhirnya bangkrut. Saat itulah, Tanya mendatangi Ibu Hajet untuk mendapatkan petunjuk gimana nih kira-kira langkah selanjutnya yang harus dia tempuh. Dan hasil dari penerawangan Ibu Hajet, keuangan Tanya ini bisa membaik kalau dia pindah lalu membuka lagi bisnis lingerie di negara bagian North Carolina. Dan karena memang dari awal Tanya juga udah percaya banget sama ramalan Ibu Hajet, Tanya pun akhirnya beneran pindah ke negara bagian North Carolina dan membuka lagi toko lingerie-nya di sana pada tahun 2004. Tapi apakah hanya karena anjuran Ibu Hajet makanya Tanya ini pindah ke North Carolina? Ternyata tidak teman-teman, karena rupanya selain ingin membuka toko di sana, Tanya ini punya sebuah misi rahasia di balik kepindahannya ke North Carolina. Ini sebuah plot twist ya. Jadi, Tanya ini sebenarnya pernah berselingkuh dengan adik dari suaminya saat mereka masih tinggal di kota Costa Mesa. Tapi, sang adik yang kemudian sadar kalau itu adalah sebuah kesalahan, akhirnya memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka dan pindah jauh ke negara bagian Georgia agar bisa lepas dari kejaran Tanya sang kakak ipar. Makanya, saat Ibu Hajet ini menyarankan untuk pindah dan buka usaha di North Carolina, Tanya ini seneng banget karena dia bisa tinggal lebih dekat dengan mantan pacarnya itu, serta berharap bisa kembali menjalin asmara. Tapi ternyata harapan Tanya tidak sejalan dengan kenyataan ya, karena sang adik ipar yang sekaligus juga mantan pacarnya sudah punya kekasih baru. Dan itu kayak bikin Tanya cukup frustasi ya. Bahkan saking cemburunya, Tanya ini sampai menyewa seorang detektif lokal untuk kepo dan menyelidiki siapa wanita yang menjadi pacarnya itu. Gak cukup di situ aja, karena Tanya juga gak segan-segan untuk mengganggu serta mengirim semacam teror untuk menghancurkan hubungan keduanya. Tapi bukannya putus, si adik ipar malah makin dekat dan makin lengket, bahkan berencana untuk menikahi sang kekasih secepatnya. Dan hal itu tentu saja bikin Tanya marah besar ya. Dia beneran gak rela kalau si adik ipar ini nikah sama perempuan lain. Karena udah buntu, akhirnya Tanya pun memutuskan untuk terbang ke Westminster untuk meminta bantuan Hajet. Di sana Tanya meminta Ibu Hajet untuk mengirimkan sebuah guna-guna atau pelet mungkin ya pada sang adik ipar agar segera kembali ke pelukannya. Tapi alih-alih mengiyakan permintaan Tanya untuk mengirimkan pelet ke adik ipar, Ibu Hajet malah menasehati Tanya untuk move on aja dan membiarkan sang adik ipar bahagia sama kekasihnya. Waktu itu, Tanya sempat menawarkan uang lebih, tapi Ibu Hajet tetap menolak permintaan Tanya. Penolakan itu tentu saja membuat Tanya marah karena dia merasa jika perjalanannya ke Westminster jadi sia-sia. Setelah kembali ke North Carolina pun, Tanya menjadi tidak fokus mengurus usaha tokonya karena dia terus-menerus memikirkan adik iparnya yang lebih memilih wanita lain ketimbang dirinya. Hal itu tentu saja membuat bisnisnya yang baru merangkak dan berjalan sekitar 1 tahun kembali mengalami kendala dan akhirnya bangkrut lagi. Kesedihan ditinggal adik ipar dan kesedihan menerima kenyataan tokonya kembali bangkrut membuat Tanya sangat terpukul ya. Dia pun semacam mencari kambing hitam dari semua masalahnya. Dan parahnya, dia malah menganggap itu semua terjadi karena kesalahan Ibu Hajet. Tanya kemudian merencanakan sebuah aksi balas dendam dan mengajak seorang pria gay bernama Philip Zamora untuk merampok Ibu Hajet. Awalnya, si Philip ini menolak ajakan Tanya, tapi setelah dia dijanjiin bakalan dikenalin sama pria gay kenalan Tanya, Philip pun akhirnya mau membantu rencana Tanya. Pertama-tama, Tanya membuat janji untuk bertemu Ibu Hajet pada tanggal 21 April 2005. Sesampainya di sana, Tanya dan Philip diterima baik sama Ibu Hajet.
Ya gimana sih, namanya juga ketemu pelanggan ya. Ibu Hajat beneran gak curiga gitu. Mereka ngobrol seperti biasa, dan saat lagi ngobrol dan makan cemilan di area dapur, Tanya dan Philip ini tiba-tiba langsung menyerang Ibu Hajat dan Anita secara membabi buta pakai senjata tajam yang ada di dapur itu. Ibu Hajat dan Anita yang kaget tentu saja sempat melawan ya, tapi akhirnya mereka tewas secara mengenaskan di dapur rumah mereka sendiri dengan beberapa luka tusukan. Setelah itu karena belepotan darah, Tanya sempat mandi di kamar mandi rumah itu, lalu keduanya mulai mengacak-acak seluruh rumah Ibu Hajat untuk mencari uang dan barang berharga lainnya. Pokoknya uang, HP, perhiasan, ATM, kartu kredit, apa aja yang bisa mereka temukan diambil semua. Tapi menariknya, mereka melewatkan segepok uang dan perhiasan yang disimpan di tempat yang tidak biasa oleh Ibu Hajat. Jadi, ada uang tunai dan perhiasan senilai lebih dari 500.000 US dollar atau setara dengan 7,2 miliar yang tidak mereka temukan. Karena itu semua disimpan di sebuah mesin pembuat kopi dan kantong vacuum cleaner, tempat yang tidak terduga ya. Tapi, walaupun melewatkan semua itu, barang dan uang yang ditemukan sama Philip dan Tanya cukup banyak ya. Soalnya kan Ibu Hajat ini memang beneran banyak banget uang sama perhiasannya. Setelah itu mereka pergi ke sebuah Walmart untuk membeli satu pel cat berwarna putih yang kemudian disiramkan ke bagian muka serta tangan jasad Ibu Hajat dan Anita. Jadi menurut kepercayaan orang Vietnam, dengan melakukan hal itu, mereka bisa mencegah roh orang yang baru saja meninggal mengenali dan bersatu lagi dengan raga mereka. Jadi mereka bakalan aman lah dari kejaran roh penasaran yang ingin melakukan balas dendam gitu. Setelah kembali ke North Carolina, Tanya menggunakan kartu kredit Ibu Hajat untuk berbelanja baju, perhiasan, sampai makan makanan mewah di restoran-restoran yang ada di sana. Dia nggak tahu kalau inilah yang bikin polisi bisa melacak dan mengendus semua perbuatan jahatnya. Setelah sadar jika sketsa wajahnya sudah menyebar di mana-mana dan dirinya juga sedang dicari-cari sama polisi, Tanya pun segera pergi dari rumahnya dan tinggal berpindah-pindah hotel. Setelah melakukan pencarian hampir 1 bulan, polisi akhirnya berhasil menangkap Tanya di sebuah hotel di kota Santa Ana pada tanggal 30 Mei 2005. Selain menemukan beberapa kartu kredit Ibu Hajat dan Anita, polisi juga menemukan tiket pesawat untuk Tanya dan anak-anaknya. Rupanya, setelah ini Tanya itu berencana kabur ke luar negeri, teman-teman. 2 hari kemudian atau pada tanggal 1 Juni 2005, polisi pun berhasil menangkap Philip Zamora tanpa perlawanan di tempat tinggalnya. Pada tanggal 12 April 2010, di dalam pengadilan, Philip mengakui semua perbuatannya dan bekerja sama dengan pihak jaksa penuntut untuk memberikan kesaksian yang memberatkan Tanya. Philip Zamora yang saat itu berusia 56 tahun akhirnya menerima hukuman penjara seumur hidup dengan kesempatan kebebasan bersyarat setelah setidaknya menerima hukuman minimal 27 tahun. Sedangkan Tanya mengaku tidak bersalah dan menyalahkan Philip lah pelaku tunggal yang telah menghabisi nyawa Ibu Hajat dan Anita. Tapi, setelah melewati beberapa kali persidangan dengan membandingkan bukti-bukti yang ada, tepatnya pada tanggal 23 April 2010, pihak pengadilan menyatakan Tanya bersalah karena telah merampok serta menghabisi nyawa Ibu Hajat dan Anita dengan sengaja dan terencana. Tanya yang pada saat itu berusia 49 tahun pun dijatuhi hukuman mati oleh pihak pengadilan. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Makasih banyak ya. Boleh dong bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!